Sabrina. So, the first place that I will recommend to you is kayaknya yang di tengah kota dulu aja deh. Di daerah Semang 5, dia kan deket tuh sama mall. Terus juga cuma 20 menit dari stasiun. Terus juga deket gak sih mau kemana-mana? Kayaknya bakal seru. Tapi kamu bisa juga coba cari di daerah Banyumanik, karena itu deket sama rumah sakit. Terus dia juga di daerah mahasiswa kan, jadi bakal banyak street foods. Terus terakhir, kayaknya yang paling cocok sama kamu deh, soalnya tempatnya tuh masih dingin, terus masih hijau juga, dan jauh banget deh dari hiruk-pikuknya kota. Itu ada di daerah Ungaran. Menurutku sih kamu paling cocoknya yang di Ungaran ya. Ternyata baik juga ya Airbnb di Semarang. Tapi kan aku belum tahu stay di Semarang itu berapa lama. Jadi aku masih bingung banget. But which one do you think is the best one for me? Menurutku kamu paling cocok yang di Ungaran sih, Tir. Soalnya kan kamu gak bisa banget panas ya. Okay, thank you so much for the recommendations ya, Brin. You actually helped me a lot. Nanti aku bakal coba cek tempatnya. Hai guys, kalian apa kabar? Kita udah lama banget loh nggak ngobrol. Hai Tir, apa kabar? Hey Tir, I'm doing well. Hai, Tir. Hai Tir. Oh ya Tir, by the way, ngapain kamu tiba-tiba ngechat? Aku tuh pengen kasih tahu kalian kalau minggu depan aku ke Semarang, surprise. Bohong ya? Demi apa? Minggu depan kamu ke Semarang? Iya ampun, pasti seru banget. Oh iya, Tir, kamu selama di Semarang pengen stay di mana? Udah ada tempat kah? Kalau dari rekomendasinya Sabrina sih, aku stay-nya di Ungaran ya, kayak di Airbnb gitu. Setelah aku lihat-lihat sih emang daerah Ungaran nih masih hijau banget ya. Kayaknya emang masih adem banget deh. Ternyata di daerah sana tuh warnanya hijau banget ya. Kayak gabungan hijau tua sama hijau muda gitu gak sih? Dan itu tuh nunjukin kalau di daerah sana lahan hijau masih mendominasi. Tir, itu ada kolam renang gak sih di situ? Ditandain sama Rona biru muda. Setahu aku ya, di situ deket sama objek wisata apa ya? The Fountain Water Park kalau nggak salah. Kalau misalnya dilihat dari Google Earth yang dikirimin Tiara tuh kayaknya bentuk bangunan di sekitar The Fountain tuh kayak kecil-kecil gitu nggak sih? Terus juga bentuknya tuh polanya tuh kurang lebih mirip-mirip gitu. Itu tandanya perumahan nggak sih di dekat situ? Iya bener Brin, itu perumahan. Kalian bahas apa sih guys? Demi apapun aku nggak paham. Emang caranya baca Google Earth itu gimana sih? Demi apapun aku nggak tahu. Ajarin aku please. Aku nggak tahu gimana cara baca Google Earth. Zaman sekarang mah udah canggih lah, Lek. Tinggal pakai ChatGPT biar kamu sekalian belajar juga. I got it. Ternyata dari citra yang teratur tuh bisa nandain adanya pemukiman gitu ya. Kamu beneran paham gak Lex? Coba kalau beneran paham, kamu jelasin citra dari Google Earth yang udah dikirim sama Tiara.
setelah aku tanya-tanya ke ChatGPT sih, aku bisa ngasih kesimpulan kayak berarti kan kolam renang ini berasosiasi dengan perumahan di sekitarnya itu. Soalnya kan warga sekitar juga menjadikan kolam renang ini sebagai fasilitas tempat rekreasi juga, dan keberadaannya itu kan juga menyesuaikan dengan aktivitas dan kebutuhan dari penduduk di sekitar itu. Singkat cerita, akhirnya Tiara sampai ke Semarang, lalu langsung menuju ke Airbnb-nya, dan keesokan harinya mereka akan berkumpul di salah satu kafe di Semarang. Oh my god, it's only 9 a.m. and it's already blazing hot here. Hey dear, it's been a while. Hai guys. Ya ampun, kayaknya terakhir kalau kita ketemu gak lama banget nih sih. Iya nih. Iya, padahal dulu kita Saturday nongkrong bareng. Iya, please. Semenjak kamu ke Jakarta, kita jarang ngumpul tahu. Iya, sorry banget ya guys. So you guys have been? It's been fine aja sih, tapi lately I've been busy with my home business. Oh iya, karena kamu upload di store itu ya Brenda? Iya, yang itu. Speaking of it, aku juga ada tugas mau bisnis gitu loh. That's why Really? Emang disuruh bikin apa? Sebenarnya aku belum tahu pasti sih, tapi yang jelas harus ada kearifan lokalnya gitu. Kamu tuh niatnya pengen bikin kayak makanan gitu atau produk kecantikan atau gimana? Kalau makanan kayaknya ribet banget gak sih? I don't think Yes, aku yes, the yes. energy. Oke, kenapa kamu nggak buat yang bisa disimpan lama, terus nggak ribet gitu loh sama untuk pulang ke Jakarta? totally agree sih sama Ilham. Soalnya kan kamu harus balik ke Jakarta juga. Gimana kalau misalnya kamu bikin yang identik sama wangian Jawa? Kan masih tuh temanya sama kamu. Kayak parfum, art terapi, gitu-gitu ya? That does sound interesting. Berarti kayak lilin aromaterapi gitu gak sih? Iya benar. Kan bikinnya juga simpel. Juga pasti ada aja yang beli nggak sih? Benar-benar. Thank you for the recommendations ya guys. Tapi jujur aku masih belum tahu tempat mana yang oke buat beli ingredients ya. Kalian bisa bantuin aku nggak? Pasti Rumahku dong. ada, di rumahku ada dia. Oh iya. Itu kayak udah lengkap banget. Kalau nggak sekalian main sama dia. Ih, seru banget. Nggak main sama dia. Iya, ayo boleh. Gimana kalau misalnya hari Sabtunya kita ke rumah Cica? Terus gimana kita keliling semangat ya? Yuk, ayo boleh banget. Gak rame banget gak sih? Padahal baru jam segini loh. Ya, ini kan pusat kota, Tir. Yang bener aja deh. Ya Kita juga mau kemana? sih. Ke DP, Paragon. Stop ke DP, stop ke Paragon. Aku udah kesana 3 hari berturut-turut. Kalian bayangin aja sebosan apa. Iya sih, tapi emang di sini nggak ada ikon Semarang gitu ya, biar aku bisa lebih tahu gitu. Ya adalah kocak. Kan di sini ada tuh Lawang Sewu, ada Tugu Muda sama Museum Mandala Bakti. Apa mau kesana aja? Boleh tuh. Tapi kayaknya kalau ke Panang sini jangan ke Lawang Sewu sama Dukun Muda nggak sih? Ya udah, Di ke sini ada yang dekat Museum Mandala Bakti. tapi dingin sih. Dingin. Yuk. Ayo. Ya, yang penting kita ketemu sama Nino dulu aja. Oh iya. Gimana ya? Ini udah tadi ya, lama banget. Coba deh cek WA atau telepon. Yuk, aku telepon dulu ya.
Oh iya, itu Nino ya. Nin, sini Nin. Samperin yuk. Nin, kamu kok lama banget sih bukannya Iya, tadi gila. kita bareng? Gila sih guys, ini susah banget cari parkir. Di mana-mana tuh penuh tahu. Oh, ternyata rame banget ya. Kirain lebih sepi dari Jakarta. Tapi kalau Jakarta sama Semarang tuh para mana? Of course Jakarta dong, kan Jakarta ibu kota. Berarti tuh kalau kayak gini tuh termasuk kelangkaan sumber daya ya? Iya, kayak gini tuh termasuk kelangkaan sumber daya karena lahan parkir yang kurang, tapi transportasi atau kendaraan semakin meningkat. Tapi Nah, parkirnya nggak nambah. Iya kan? Benar. Bener sih. Tapi kenapa bisa terus nambah ya? Iya, soalnya kan pendapatan masyarakat tuh makin bertambah kan. Nah, terus permintaan terhadap kendaraan tuh juga makin tinggi, yang malah bikin harga kendaraan tuh jadi turun. Makanya sekarang masyarakat tuh lebih prefer pakai kendaraan pribadi. Karena kalau kalian perhatiin juga, Trans Semarang tuh belum seoptimal Transjakarta nggak sih? Iya, benar. Iya sih. Jadi nggak balance itu ya antara kendaraan sama lahan parkir. Iya, betul. ternyata dampaknya sengaruh itu ya. Sekarang itu, kalau kalian notice tuh banyak banget nggak sih lahan parkir yang sekarang tuh mahal banget tuh. Iya kan? Iya, Kayak di betul Depok. Iya, itu mahal banget sih. Terus juga tuh sekarang jadi banyak orang yang parkir liar dan ujung-ujungnya itu juga bikin macet. Bener sih, apalagi itu nggak sih, kan banyak tuh yang pakai kendaraan pribadi tuh. Jadi kan gas emisinya tuh meningkat nggak sih, terus jadi bikin polusi. Bener. Nah, terus dari sisi sosialnya juga bikin orang-orang rebutan parkir, terus bahkan jadi konflik kan. Iya. Kira-kira kalau kayak gini solusinya apa ya? Menurut sih ada beberapa ya. Pertama kayak dibangun kayak lebih banyak gedung parkir gitu loh, sama parkirnya tuh jangan mahal-mahal banget. Kan sekarang parkir motor kan mahal banget tuh. Iya, bener Motor sih. mahal. Terus menurutku tuh ini nggak sih, trans kayak Trans Semarang, transportasi umumnya tuh dibenerin lagi. Soalnya Iya kan sih. orang-orang tuh pada malas naik transportasi umum karena nggak optimal. Betul. Iya. Nah, iya, aku juga mikir yang sama kayak Tiara. Ya, karena aku juga ngerasain gimana kurang fasilitasnya dari Trans Semarang. Apalagi masih jarang nggak kayak Transjakarta. Itu alasan aku juga sih kenapa lebih prefer kendaraan pribadi. Males aja gitu mau naik Trans Semarang. Ternyata tuh hal-hal kayak gini dampaknya juga gede ya. Betul banget. Kita nggak masuk ke museum. Itu museumnya. Ayo. Pertempuran 5 hari di Semarang tanggal 14 sampai 19 Oktober 1945 terjadi ketika rakyat, pemuda, dan berbagai laskar melawan tentara Jepang yang menolak menyerahkan kekuasaan dan senjata setelah proklamasi. Konflik bermula dari penyerangan terhadap pemuda AMKA dan memuncak setelah Dr. Karyadi gugur saat memeriksa kabel peracunan air di Candi. Pertempuran sengit berlangsung di berbagai titik kota seperti Tugu Muda, Candi, dan Jatingaleh dengan persenjataan terbatas namun tetap dengan semangat yang tinggi. Jepang akhirnya menghentikan serangan setelah sekutu tiba. Peristiwa ini menjadi simbol keberanian dan persatuan rakyat Semarang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Berikut adalah tokoh-tokoh yang berpengaruh pada peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang. Mr. Sartono adalah mantan Ketua DPR RI Indonesia yang menjadi perwakilan Indonesia bersama dengan Mr. Kasman Singodimejo dalam perundingan bersama pihak Jepang yang diwakili oleh Letnan Kolonel Nomura, seorang komandan tentara TNI Nippon, dan dihadiri oleh pihak sekutu juga, yakni Brigadir Jenderal Beto. Dr. Gigi Sunarti adalah tokoh dokter gigi pribumi pertama yang tetap tegar mengabdi dan mendampingi Dr. Karyadi di tengah situasi perang. Menunjukkan keberanian dan keteguhan seorang perempuan pejuang dan perjuangannya adalah tetap menjadi relawan bantuan medis di tengah pertempuran tersebut, baik untuk para pejuang dan rakyat biasa. Mr. Wongsonegoro adalah seorang mantan wakil Perdana Menteri dan menjadi Gubernur Jawa Tengah pada saat pertempuran 5 hari di Semarang terjadi. Mr. Wongsonegoro berperan sebagai pemimpin sipil yang menjaga stabilitas pemerintahan, menggerakkan semangat perlawanan rakyat, dan memperkuat koordinasi perjuangan selama pertempuran 5 hari di Semarang. Mr. Kasman Singodimejo adalah seorang kader Muhammadiyah yang menjadi perwakilan Indonesia bersama dengan Mr. Sartono dalam perundingan bersama pihak Jepang yang diwakili oleh Letkol Nomura, komandan tentara TNI Nippon, dan juga dihadiri oleh pihak sekutu yakni Brigjen Beto.
Dr. Karyadi adalah dokter keturunan Tionghoa yang tetap mengabdi bagi semua masyarakat, meski hidup di tengah rasisme dan gugur pada 1945 saat sedang memeriksa kualitas kesehatan air yang diduga diracuni oleh tentara Jepang di reservoir Siranda yang menjadi salah satu pusat sumber air di kota Semarang. Guys, tapi habis muter-muter museum, kalian jadi terharu nggak sih ngelihat jasa-jasanya pahlawan? Kita juga bisa menghargai jasa para pahlawan itu dari hal kecil. Nah benar tuh, kita bisa ngomong dari hal kecil. Emang gimana tuh caranya? Aku mikir kalau menghargai para pahlawan itu gampang dong, Dex. Dengan satu cara aja udah bisa buat kita menghargai para pahlawan. Oh gitu. Benar banget. Udah berarti kita sekarang doain pahlawan aja nggak sih? Sabina aja nggak sih memimpin? Sabina Serius. Ya, Sabina dong. Oke, harus Islam ya. oke. Yuk kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fir lahum warhamhum waj'alhum minasy syuhada wa askinhum jannatika ya rabbal alamin. Amin. Amin. Kasih ya Sabina. Yuk. Mau lanjut? Yuk. Saya lapar banget ya sih. Parah. Gimana kalau kita makan? Yuk, ke kafe aja. Kafe yang dekat sekolah kita. Iya bener banget. Mau nggak? Tapi kita naik apa? Naik mobil gua aja, kan aku naik mobil. Yuk. Thanks. Serem banget. Serem banget. Kamu nggak bisa tidur sih? Belum nggak sih harus. Wait, Ini cerita guys, bukannya kita kemarin bilang ya kalau kita mau bikin sketsa label buat produk kita? Iya nggak sih? produk kita, produk Tiara Oh ya sih, iya. produk aku. Sorry guys, aku juga lupa. Gimana kalau kita bikin sekarang aja? Kamu udah cari referensi? Belum sih. Apa kita bikin sketsanya dulu aja di kertas? Boleh. Udah yuk buat. Yuk. Wait, I just remembered, guys. What? So after we finished making the products, my lecturer also assigned me to make an advertisement in the form of a poster. But I think it has to be in Japanese, and I don't know how to speak Japanese at all. Seriously? Why are you using I'm sorry. I forgot. I totally forgot. Advertisement? What even is that? Dinsen, please be for real. So basically, advertisement is any form of information that usually persuades the audience to be more interested in the products that it offers. So there will be more people to buy my candle. Oh wow, isn't that kind of hard to do? Right, we gotta brainstorm now. Guys, relax. We can just use AI, but will we get caught? Why not do it manually, guys? It will be more original. Articles. Obviously, even UNESCO says AI can expand the reach of culture, so it will stay relevant to the younger generation in the digital era. But doesn't using AI risk spreading wrong information? Well, in today's era, Gen Z prefer things that are instant, and AI support fast and responsive culture content. That's exactly the problem. Because everything's instant, Gen Z gets lazy to think and ends up depending too much on AI. As long as we manage it wisely, Gen Z will control AI, not the other way around. Still,
I'm worried that using AI will end up copying other people's work without understanding the meaning behind the art. Isn't it up to the individual though? Because as long as the contents and the ideas come from humans, in my opinion, local values can still be preserved. Totally agree. AI is a tool, not an enemy. It can actually be a good way that makes young people want to explore local culture more deeply. Okay, so I will wrap our discussions, okay? So basically using AI in creating local culture themed advertising posters has both positive and negative sides. On one hand, if we use AI, it can help culture promotion way faster, cheaper, and also visually relatable to Gen Z. So our culture will be widely more recognized and won't lose the global trends. But on the other hand, if we use AI too much, it will reduce our culture to just aesthetics, erase its original meaning, and will probably also shift the role of local artists. So, in my opinion, we can still use AI as a supporting tool, but not as a replacement. I agree. Alright guys, using AI is fine. Guys, akhirnya jadi juga poster kita. Iya, sumpah. Bagus banget. Bagus banget. Bagus banget sih. Keren sih, keren. Thank God. Tapi kayaknya kalau poster doang kurang nggak sih? Iya. Gimana kalau misalnya kita bantuin Tiara bikin video TikTok Yuk gitu? guys, Guys. boleh, good Iya, iya. idea. Gimana kalau kita cari idenya dulu? Iya, iya. Boleh. Cari itunya dulu yuk. Ini aja yang Itu lucu sih, itu lucu. Iya. Nanti kita shootnya di luar aja ya. Boleh. Iya, boleh. Tapi pakai bahasa Jawa nggak apa-apa. Kita ajarin ya. Iya. Aman. Semangat, Tir. Iya, semangat. Yuk, begini. Kamu kenapa? Perut gue sakit. Kok bisa sakit perut sih? Gak tahu. Makan coklat tadi kan. Tadi lo kebanyakan makan coklat sih. Mau obat gak? Harus minum obat gak? Iya, boleh. Udah bentar ya gue ambilin. Iya. Nilai obatnya. Oh, makasih ya, Dir. Minum lo kan? Bener kan? Iya. Makasih ya, Dir. Sekosan deh, melatih karo kayu manis. Rasanya kayak beli ning omah sih, Mbak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah melindungi kami dari pagi hingga sore hari ini. Tuhan, kiranya Engkau melindungi teman kami yang akan pulang ke Jakarta pada hari ini. Kiranya ya Tuhan, Kau memberkati teman kami Tiara agar dalam segala yang dia lakukannya, baik dari studinya dan apapun segala yang dia kerjakan, kiranya Engkau berkati, Engkau buat berhasil dan beruntung. Ya Tuhan, berkatilah kami semua agar kami semua tetap bisa stay in contact, kita tetap ada untuk satu sama lain, dan tetap mau membantu satu sama lain. Ya Tuhan, banyak hal yang sudah kami kerjakan, mulai dari kita membuat jadi di rumah insan, kita ke Museum Mandala Bakti, sampai kita ke kafe ini untuk menyelesaikan tugas kita. Berharap semoga Tiara ketika pulang ke Jakarta bisa menyelesaikan tugasnya dengan maksimal, mendapatkan hasil yang maksimal juga.